kita selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. Iya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bica dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi menjelang siang. Tapi kayaknya sudah siang ini ya, karena sudah di jam 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Ini kembali di Pro 4 FM Palembang. Kita bakal ketemu di program obrolan UMKM. Kita bakal berbincang selama kurang lebih 60 menitan ke depan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Untuk di edisi hari ini Jumat tanggal 8 November 2024. Dalam langsung kita bakal sapa. Aduh siapa narasumber kita atau tamu kita untuk di siang ini. Selamat siang, assalamualaikum. Iya, dengan owner bernama Chef Maratu ya. Biasa dipanggil Ratu. Oke, ini nama asli nih Mbak. Ya aslinya Kombreng kan. Oh, asli wong Kombreng. Ini biasa dipanggil dengan Ratu. Ada gelar dari sana. Oke, baik. Nah ini Mbak Chef Maratu ini sebagai owner ya dari dapur Chef Maratu juga. Iya. Ini namanya sama dengan nama wongnya ya, nama ownernya. Oke, baik. Nah ini kita bakal ngomongin soal tumpeng kukusan dan juga snack kotak dan juga bolu ini Mbak ya. Oke, dan kita pengen tahu kenapa awalnya atau ini Beri, untuk pertama sekali bisnis ini dijalani sejak tahun berapa nih? Kalau bisnis ini sebenarnya tadinya dari kecil-kecilan ya. Dari bawa modal kecil ya, 20.000. Ratu memberanikan diri, menawar-nawarkan ke sekolah. Awalnya. Awalnya. Nah dari situ guru-guru juga ngebantu kan. Enak ini juga bisa request isi kan. Isinya itu macam-macam, ada yang pisang kepok, ada juga aneka ubi, juga jagung, juga satu lagi tuh ada apa tuh kata orang tuh kacang. Ada isi kacang juga. Nah ini awalnya di tahun berapa kemarin untuk awal jualannya? 2015. 2015, waduh sudah cukup lama juga ya. Ini sudah masuk ke tahun ke-9. Benar enggak sih? Benar ya 9 ya? Nah pada saat itu awal pertama kali bikin di sekolah. Sekolah mana? Sekolah SMK 6. Oh di SMK 6. Karena kita dulu lulusan SMK 6. Alumni sano. Tapi memang aku bukan jurusan boga, aku jurusan perhotelan. Oke. Beda ya. Karena hobinya masak, jadi itulah ide kecil-kecil dulu bikinlah nama tumpeng kukusan. Oke, Cak Jiwang tuh dari sesuatu yang kecil dulu. Iya. Kayak insya Allah akan menjadi lebih besar lagi kayak tenaga ya. Dan juga Ratu memberanikan diri ya, berkorban membawa tumpeng itu ke tempat yang nak promosi ke tuh gratis dulu. Oh di gratis ke dulu. Kata uang tuh berusaha dulu, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Cak istilah Jiwang tuh ini ya, tester ya. Yo, tester. Masih nggak ada waktu itu masak apa nih? Menu yang pertama kali dicicipi sama wong-wong kayak itu. Masakan pertama kali yang dibikin pada saat sebelum jualan. Itulah dulu. Apa? Pertama kali itu. Apa tuh itu tuh? Kukus, Tumpeng kukus. Oke, nah biasa kan kita kan tumpeng mengenal ini identik dengan nasi, ayam, dan juga lauk-lauk lainnya. Kenapa ini punya ide untuk membuat
tumpeng kukus Nah, kayak itu. itu pertanyaan yang sangat-sangat yang ditunggu. Apa tuh? Menurut Ratu itu kan udah banyak para pengusaha Aha. yang hebat-hebat, yang pinter-pinter masak lah ya. Termasuk Mbak Ratu juga hebat masak juga ya. Amin, Aha. insya Allah. Nah, karena udah banyak yang berjualan yang Aha. nasi kotak itu, Oke. nah Setma itu fokus dengan Ah. satu jualan produk satu dulu, Oke. yaitu tumpeng kukus dulu. Mhm. Nah, terus Tumpeng kukus dulu. terus Setma itu mendapatkan semangat, Mhm. mendapatkan juga salah satu sponsor di Golep. Aha. Di Golep, ya, jadi bikin yang Setma memacu sampai saat ini. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya. Isi dari tumpeng kukusnya apa, Be? Boleh dikasih tahu dengan pendengar kita? Siapa tahu ada yang nak mesen KG ya? Aha. Isinya itu tadi bisa request ya. Pacak request. Apa baik itu yang boleh di request? Dengan harga 50.000 Mhm. udah bisa menyicipi 5 menu. 5 menu dalam satu tumpeng. Satunya isi kacang-kacang. Kacang-kacang. Satu lagi pisang kepok atau pisang kematu. Aha. Satunya lagi aneka ubi, boleh ubi ungu, Oke. boleh ubi madu, boleh. Ubi lembu ada tak? Ada juga ubi lembu ya. juga. Aha. Dan satu lagi itu tadi Apa tuh? apa tadi, jagung khas Palembang yang bertaburan lagi musim. Oh kan? iya ada Jagung. jagonya juga ya, ada ketinggalan di situ. Nah, itu disusun kayak tumpeng ya? Iya, disusun kayak Susunannya kayak apa tuh? Kerucut atau bulat deh kayak itu ditaruh di nampan? melebar aja, melebar. Soalnya kalau dia bentuk kerucut itu kalau donat atau nasi kan. pacak ya. Itulah ciri khas tumpeng kukus itu. Setma itu Setma Ratu itu buatnya lebar. Aha. Lebar mengikuti bentuk tampaknya ya. Iya, betul. Mhm. Dan juga biasanya kalau proses untuk pembuatannya Mbak Ratu nih nunggu ada requestan atau ada orderan dulu atau memang ada stoknya nih? Memang ada stoknya. Ada. Tapi itu dalam freezer ya. Iya, Baru kayak ada pesanan baru dimasak. boleh, betul. Oke, baik. Nah, ini dari Mbak Ratu yang jalan dari tahun 2015, apa nih tantangan yang sudah dirasuk selama menjalankan bisnis ini? Ada enggak kayak suatu hal yang menurut Mbak Ratu ini kayaknya menjadi suatu apa ya, pengalaman yang tidak dilupakan sampai dengan saat ini, ada enggak? Misal ada yang beli apa? Dak Ada. kate sosok misal. Aduh. Apa tuh? Aduh, tapi buat para pendengar mohon jangan jadikan patah semangat, Aha. menyerah, jadikanlah ini suatu motivasi untuk terus maju, untuk terus berjuang. Hari ini istilahnya kita gagal, hari ini belum laku, insya Allah rezeki itu akan ada, rezeki itu akan tetap datangkan ke pemiliknya. Tapi kalau kita diam ya tidak datang kan rezeki itu. Aha. Oh ya, yang hal tadi yang sangat-sangat ini sebenarnya Ratu malu, tapi Ratu memberitahukan bahwa apa salah tuh? satu hal yang tidak bisa dilupakan itu pernah bawa tumpeng gratis, orang itu Gratis. malah nggak mau. Waduh. Bawa kemana itu pada saat itu? Bawa ke salah satu sekolah. Coba bawa ke tempat mungkin- Cik Ilham habis itu dalam hitungan menit. Oh, jadi pada saat itu bawa tumpeng nih. bawa tumpeng kukus. Pengen dicobain Iya. sama wali siswa yang ada di situ atau guru? ke sekolahnya langsung. Oh, ke sekolahnya ke langsung. Kepala sekolah. Kepala sekolahnya langsung. Pada saat Nggak itu usah respon mereka disebutin, enggak usah. tapi, Responnya pada saat itu kayak mana tuh? Mungkin kesalahan Ratu kan, mungkin lagi sibuk kan, Oke. atau memang lagi pas jamnya lagi tidak tepat. Tapi tidak apa-apa lah, itu menjadi suatu penguat ya, menjadi semangat untuk Mbak Ratu yang terbukti sama dengan saat ini masih eksis di tahun insya ke-9 kayak itu. Nah, ini kalau dari pemilihan bahan tadi kan disebut kebanyakan nih, ada ubi, ada jagung dan lain sebagainya. Boleh dong dikasih tahu untuk kita pemilihan bahan yang pas supaya ketika dia sudah direbus itu bagus kayak apa? Apakah dia harus langsung dari tanamannya langsung kita cabut atau kayak apa tuh? Sebenarnya kalau pemilihan barang produk itu sama baik di pasar mana ada baik. Ada bayi yang jual ya? Yang kalau ciri khasnya itu kalau sama Ratu kasih tahu ya,
tipnya itu kalau merebusnya si pisang itu sebagusnya dikukus. Dikukus. Jadi direbus banyu dulu atau langsung dikukus, Be? Dikukus langsung sama kulit. Oh, Biasa jadi tidak usah direbus pakai banyu. Itu dicuci galo, biasa dicuci galo. Sudah cuci galo, ditiriskan dulu, baru siap dikukus. Oke, jadi dia Semuanya. tidak direbus pakai banyu tidak? Kalau yang direbus itu kacang. Kacang, Bay ya. Kalau yang lain langsung dikukus. Ya. Kenapa tuh alasannya kayak itu? Ah, itulah mungkin ciri khasnya tumpengnya Ratu tuh beda. Bedanya di situ ya. Ya. Tapi kalau ada Bolehlah penambahan dicoba kalau ubinya yang dikukus dengan ubi yang direbus. beda ya. Boleh dicoba. Aha. Nah ini kalau ada tambahan kayak Jangan lupa garam, biasa ditambahin garam. dikit biasa. baik tapi ya kayak laju kemasinan pula dah ya. Dan biasanya kalau banyak order tuh setiap hari atau weekend? Setiap hari Jumat alhamdulillah Ratu tuh ada do bae kalau yang tumpeng kukus. Oke. Ini biasanya waktu mesen untuk keperluan apa nih? Karena kan tumpeng ini identik dengan selamatan, doa, atau ulang tahun dan lain sebagainya. Yang kebanyakan pesan di Mbak Ratu ini konsumennya untuk keperluan apa nih? Biasanya untuk yang olahraga. Olahraga? Oh kayak mana tuh? Olahraga seperti abis senam. Jadi golep itu kan olahraga habis dia main. Main golf itu tadi, langsung makan tumpeng kukus tadi. Tidurnya nyenyak jadi ya. Yo. Oke, nah ini kalau kita jenguk juga dari topik kita untuk di siang ini, selain ada tumpeng kukus, ada juga katanya snack kotak. Yo, Ini snack kotaknya apa basinya? Snack kotak itu biasa ya, ada 3 macam. Semacamnya apa? Misalnya ya, boleh isinya risol, satunya lagi manis agar, satunya lagi boleh ditambah apa misalnya asinnya lagi pempek. Oke, jadi banyak kombinasi rasa di situ ya. Sesuai request konsumen. Kalau yang pahit enggak kate ya. Lagi mesen pare dia nyo. Oh jadi kayak itu ada juga snack kotak dan selain itu juga di sini kalau lihat ada bolu atau cake-nya juga nih. Kayak di depan hadapan kita yang lagi nyaksikan tayangan YouTube Perompak Palembang. Ini tepat di depan hadapan Mbak Ratu ada apa nih Mbak? Boleh dijelaskan untuk pendengar kita? Ini Ratu lagi booming juga ya, selain tumpeng kukus. Ratu lagi fokuskan produk baru yaitu makanan brownies. Brownies. Brownies panggang. Oke. Oh di brownies dipanggang. Ini kalau dari bentuknya ada kayak dua jenis ya itu ya? Iya, itu 2 jenis itu topping. Ini tadi sebagian udah dicicip ya. Alhamdulillah juga kata customer tadi enak, alhamdulillah. Ini Ratu bawa brownies ini yang ukuran 20x20. 20x20. Oke. Ratu kasih tahu ya apa itu tipnya kenapa browniesnya Ratu itu identik. Ratu menggunakan coklat tulik. Oh jadi yang premium. Kenapa tuh Mbak pemilihannya dengan coklat premium itu tadi bahannya? Enak di lidah itu enak. Beda ya dengan yang kiloan kayak itu. Oke, dan tentunya ini juga bakal ngikutin harga juga pastinya ya. Tapi kalau untuk harga terjangkau atau ini juga Ya, karena lagi bahannya tidak premium. promo memang lagi terjangkau. Sesuai kan dengan harga ini barang bakunya kan. Ini biasanya Mbak Ratu ada promonya juga ya? Yo, nah. Boleh silakan. Ada apa-apa? Kayak mana tuh bentuk promosinya? Buat teman-teman semuanya, buat para pendengar Mancek setia, Bicek. dan juga yang para pendengar setia ERI Pro 4 khususnya Mancek Biceknya. silakan order sampai tanggal 11 bulan 11 cantik. Oke. Ini bakal ada promo di Beli satu box kue brownies. Boleh pilih topping ya. Toppingnya ada choco chip atau almond atau full misis atau full keju ya. Dapat gratis 1 box bolu jadul. Bolu jadulnya itu boleh yang pilih mau bolu pandan atau bolu coklat. bolu coklat yang biasa galak di lebaran waktu itu ya. Jadi ini promonya sampai dengan tanggal berapa tadi? Tanggal cantik tadi. Tanggal 11 bulan 11. Oke, dan setiap pembelian brownies 1 loyang semua varian ini bakal dapat 1 bonus langsung
bolu jadul tadi. Nah, dan juga Aha. atau kalau mau nyoba beli 2 box bolu jadul gratis 1 box jadul juga Oh, kayak itu. dengan harga 100.000 sama. Jadi beli satu dapat satu ya? Enggak, kalau bolu jadul beli 2 gratis 1. Oh, beli dua gratis satu. Dan satu loyangnya berapa tuh? 3 itu lagi promo 100.000. 100.000 untuk satu loyang. Enggak, untuk 3 jadul tadi, 3 bolu jadul. Tapi kalau untuk yang pengen beli satu loyang bay nih, berapa nih harganya? Boleh dengan harga 40.000. 40.000 rupiah ya. Itu untuk ukuran loyangnya berapa? 20 kali 20. 20 kali 20 ini lumayan besar juga ya. Iya. Dan kalau dari bolu yang tadi disampaikan oleh Mbak Ratu ini ketahanannya tahan berapa lama nih? 3 hari. Itu di kulkas. Tapi 3 kalau hari, bukan kulkas, 3 hari di suhu ruangan. di suhu ruangan bagus ya dia masih ya. Ini bikin bolu supaya tahan selama itu kayak apa biasanya Mbak Ratu bikinnya? Bahan-bahannya. Bahan-bahannya seperti biasa ya, kita buat bolu itulah. Oke. Yang paling penting tipnya itu supaya bolunya mengembang dengan baik, menggunakan telurnya itu jangan telur dari dalam kulkas. Itu tipsnya ya. Jangan pula diinjak Mbak Roti ya. Boleh dikasih Mbak Roti Apa Cak jadi juga? donat Oh, dong, jadi bukan donat, bolu bukan jadul. bolu. Jadi kalau nak bikin bolu tuh harus pakai telur yang jangan dari Telurnya itu kulkas. jangan yang dipakai dari dalam kulkas. Oh gitu. Kenapa tuh alasannya? Karena sudah beku atau dingin atau kayak apa teksturnya jadi beda? Bolunya jadi bantet. Oh gitu. Bantet artinya keras. Keras ya, tidak do ngembang naik itu. Jadi kurang enak ya kalau kita makan bolu yang apa namanya tuh bantet. Kalau bantet tuh enaknya kelempang nah, baru Iya, enak ya. enak, Oh jadi Kalau tuh. kita pakai telur itu tadi, bolunya itu kayak kita makan kue cake. Oh gitu. Jadi kayak ini bisa diremet-remet itu ya. Yo. Jadi rapuk kayak itu ya. Oke, baik. Nah, ini edukasi juga nih untuk mak-mak ya yang punya rencana nak bikin bolu. Ini salah satu tips dari Mbak Ratu yang tadi sudah dibagikan. Nah, ini kan kita lihat bolu jadul ini mulai kembali bangkit nih. Banyak yang jual, banyak inovasi yang dilakukan. Kalau Mbak Ratu untuk menjawab perkembangan ini, ada inovasi yang dilakukan juga dalam bentuk atau penyajiannya bolu jadul ini atau natural baik kayak original aslinya? Sebenarnya bolu jadul Ratu itu sama dengan bolu-bolu yang dijual tempat lain, kawan-kawan yang lainnya ya. Cuma ya mungkin bedanya itu kalau bolunya Ratu itu tidak ada pakai topping. Oh, tidak pakai topping. Kenapa tuh? Itulah ciri khasnya. Ciri khasnya di situ. Karena memang bolu jadul tidak kata yang pakai topping ya. Tidak ada topping, tapi di dalamnya itu harus ada rasanya. Ada rasanya nian. Kulo tuh yang paling ingat kalau bolu jadul tuh karena ibu kami pernah bikin di rumah dulu tuh yang coklat itu tadi. Nah, apalagi makannya pas anget-anget, wih sedep nian itu ya. Apalagi direwangi sama kopi apote. Oh, pas mantep nian ya. Nah, ini kalau buat saat ini Mbak Ratu dalam menjalankan bisnisnya dibantu oleh siapa Beni? Alhamdulillah dibantu karena anak-anak lagi seneng juga nge-baking, ya dibantu sama anak-anak. Jadi anak-anak juga ikut andil ya dalam proses produksinya juga di sini. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, ini kan kita sudah di zaman digital. Biasanya Mbak Ratu juga menggunakan sosmed untuk sebagai media promosi. Bagaimana dimanfaatkan? Boleh. Kalau Facebooknya itu dengan ketik aja nama ya, Sep Marida @Jana_Tabara. Oke, itu di Facebooknya ya. Kayak kita di ujung bakal kasih tahu sosial medianya. Tapi yang kita pengen tahu biasanya yang diupload oleh Mbak Ratu di sosial medianya apa Be? Untuk menjalankan bisnis ini. Produk tadi. Kayak apa tuh? Misal posting foto, harganya kayak itu ya. Oh iya benar. Posting foto, harganya, kadang-kadang juga ada promonya. Galau-galaunya diposting di situ. Dan sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat yang juga di sosial media? Ada yang beli? Atau cuma nanyo bae? Alhamdulillah, suka dukanya ada galau. Ada Yang galau ya. namanya kita berjualan itulah tadi. Kadang sepi, kadang rame. Iya, kalau rame juga udah mungkin kan. Karena kita biasa dalam kehidupan itu pasang surut itu pasti terjadi kan. Iya. Nah, pada saat lagi down, biasanya Mbak Ratu untuk menyemangati dirinya kayak apa tuh yang dilakukan?
pada saat lagi down tuh artinya lagi apa ya? Yang belinya dikit mungkin. Dan juga respon dari sosial medianya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini Mbak Ratu untuk menyemangati dirinya kayak apa biasanya? Dengan ini dengan santai aja, jangan dijadikan beban. Dari pikir kenian ya. Jadikan beban, jadi itulah tadi dengan satu moto ya. Apa tuh motonya? Berusahalah terus, meskipun ada batu yang akan sulit mengganjal, dilewati, batu yang akan dilewati, teruslah berjuang dan tetap jangan lupa terus berdoa. Oke, jadi artinya di sini Mbak Ratu tetap fokus ya dengan jualanannya, jadi tidak terlalu memikirkan apapun aduh yang ngomong A, ngomong B dan lain sebagainya, karena memang kita yang menjalankan bisnis ini ya. Biarlah yang pengen berkomentar, selagi itu tidak terlalu mengganggu nih kayak itu. Nah, oke baik Mbak Ratu, kayak kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana ya. Untuk Manca-Bica tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Ani, tadi aku baca di berita media sosial. Eits, tunggu dulu Bud. Kira-kira sumber beritamu itu bisa dipercaya atau tidak Bud? Kayaknya sih gitu. Soalnya tadi banyak sekali loh yang nge-share-nya. Budi, justru itu sekarang ini banyak sekali yang namanya hoax yang beredar jelang pilkada. Makanya kita harus hati-hati loh Bud, jangan langsung share-share aja. Tapi banyak orang bilang itu benar sih. Ingat loh, tidak semua yang viral itu benar dan itu merupakan fakta. Untuk mengetahui kebenarannya, kita harus mencari kebenarannya itu Bud. Bagaimana cara mengeceknya? Ya kita sih bisa mengeceknya melalui website milik daripada KPU tentang calon yang akan menjadi pemimpin kita kelak. Jadi kalau begitu aku harus cerdas dong dalam memilih berita. That's right. Kita harus cerdas dalam memilih dan membagikan berita. Jangan sampai termakan hoax. Ayo kita dukung demokrasi dengan bijaksana. Jangan percaya berita hoax. Cek fakta sebelum memilih. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manca-Bica Dolor-Dolor dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan Mbak Sepma Ratu dari owner Dapur Sepma Ratu. Kita masih di obrolan UMKM dan kami menyapa selamat siang untuk yang lagi monitor di channel YouTube Pro 4 Palembang, atau bahkan yang lagi monitor juga di aplikasi RRI Digital di Pro 4 FM Palembang 88,4 FM juga ya. Semangat untuk di siang ini yang masih menjalankan tugas. Oke, dan Mbak Ratu, kita pengen tahu juga ini resep awal. Ini biasanya kan ada. Setiap kali kita bikin makanan itu pasti ada resepnya. Nah, Mbak Ratu ini punya resep dewe atau ini pernah belajar kursus untuk pembuatan kue kayak itu Mbak Ratu? Resepnya spesial itu tidak ada. Cuma Ratu kasih tahu ya. Apa tuh? Tipnya biar browniesnya itu enak. Kalau manggangnya itu menggunakan api atas dengan api bawah bersamaan. Oh, cak mana tuh api atas, api bawah? Yo. Oh, jadi pakai oven itu ya? Yo. Dan ngidupinnya juga jangan terlalu besar ya? Dengan menggunakan suhu biasa ya, 190 derajat Aha. atau 200. Oke, baik. Dan tips yang lainnya? Dan tip lainnya itulah tadi, kalau dari browniesnya tadi
gunakanlah bahan-bahan premium. Oke. Dan juga sikok lagi itu tadi coklat konfon merek Tulip. Oke, baik. Nah, ini kalau untuk pemesanan biasanya itu paling banyak apa nih? Bolu, tumpeng, atau snack kotak tadi? Dua macam. Lagi sama Ratu fokus tuh Apa tuh? brownies sama tumpeng kukus. Jadi snacknya kenapa kurang difokuskan? Takut tak tergawi. Jadi nolak beda ya daripada G maruk nih hendak ya. Tapi kalau sejauh ini untuk pemesanan snack masih ada? Alhamdulillah masih. Tapi Ratu memang fokus ke untuk dua macam itu dulu. Oh, jadi snack memang lagi dilepas nih. Karena lagi banyak pemesanan alhamdulillah brownies, bolu jadul sama tumpeng kukus. Oke, karena memang lagi banyak yang pesen di situ. Tergawi, kan? Lebih baik ditolak bae ya. Nah, biasanya ada enggak pernah menerima orderan tapi ternyata tidak pacak gawe kenyo? Pernah. Pernah ada pengalaman kayak itu. Bagaimana ngatasinya? Ngatasinnya ya Ratu malah nyarani untuk kasih ke kawan yang jualan cak itu juga. Aha. Jadi berbagi kan. Oke, baik. Nah, kalau Mbak Ratu ikutan enggak kayak komunitas UMKM? Iya. Tergabung juga? Iya nih. Apa tuh? Gabung di mana? Iya, komunitas UMKM yang tergabung di mana? UMKM yang sama Ibu Yeni, Apa tuh namanya? inkubator. Inkubator. Nah, kenapa alasannya untuk bergabung pada sebuah wadah komunitas UMKM itu? Alasan bergabung. Pasti ada alasan dong untuk gabung itu, apa menambah relasi, menambah pasar kayak itu, atau ada alasan lain? Benar. Alasannya itulah tadi menambah kawan, Aha. menambah supaya bisa bertambah yang mesen. Juga yang paling penting bisa menambah silaturahmi. Oke, baik. Nah, sejauh ini apa yang Mbak Ratu rasakan atau impact Cak Uji budak-budak zaman sekarang kan setelah bergabung dalam sebuah komunitas itu? Oh enak nian. Mhm. Enak, nambah wawasan, Aha. nambah orderan juga. Oke. Juga dari situ juga kan maju Apanya? jualan. Oh, jualannya yang maju ya. Jadi lebih berkembang kayak itu. Nah, dan tentu di sini Mbak Ratu juga ada anak, ada juga suami kan yang menyupport di sini. Bagaimana mengatur porsinya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pengusaha kue juga, dan juga sebagai istri. Kayak apa tuh biasanya? Nah, itu pertanyaan yang komplit ya. Oh, jadi 2 aku sudah dapat ya. Tadi pertanyaan yang baiknya mengenai apa tadi? Ini pertanyaan baik yang kedua apa tuh? Kayak mana jawabannya? Pokoknya kita tetap sebagai seorang ibu tetap ya Mhm. yang punya urusan mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami. Tetap nomor itu yang 1. hal yang paling diprioritaskan. Tapi kalau orderan tiba-tiba banyak, ternyata amit-amit cabang bayinya ada anak yang sakit. Mbak Ratu biasanya mendahulukan apa dulu nih? Mendahulukan anak dulu. Jadi di cancel dulu ya untuk orderan Ngomong tadi ya. dulu sama yang mesen tadi, customer tadi kan, bahwa keadaan anaknya Ratu lagi sakit, jadi mau dak kalau mau Menunggu bisa pesen dulu. sama kawannya Ratu. Oke. Ratu kasih nomor WA-nya atau nomor kontaknya. Ya kita kan berbagi. Nah, selama menjalani bisnis ini ada tidak pernah menemukan sebuah komplain dari pembeli? Ada Mbak Ratu mengalami pengalaman itu? Pernah mengalami yang tumpeng kukusan. Kenapa tuh? Nah, telat datang. Telat datang. Macet. Jadi mesennya jam 11 misal. Kan nganter tumpeng kukusan kan harus pagi. Oke. Sama Ratu tuh telat waktu pas nganter di Golop. Mohon maaf ya Pak. Telatnya berapa lama itu? Sampai situ pukul 6:05. Harusnya tuh jam 5:45 harus standby di situ. Oh, jadi kurang lebih 20 menitan ya. Macetnya. Macet total. Tapi alhamdulillah bisa diterima kan tetap ya. Alhamdulillah masih bisa diterima oleh Bapak Golop. Terima kasih Bapak. Ya Bapak Golop, terima kasih Bapak Golop ya yang sudah memberikan apa namanya tuh maafnya ya. Karena memang kejadiannya itu karena jalan macet itu tadi. Nah, untuk sebagai seorang owner, cara mengatasi sebuah komplain yang baik itu kayak apa menurut versi dari Mbak Sepma Ratu? Selain
Aha. Kendalanya. Ya, bagaimana untuk misal ada yang komplain, sikap yang harus kita tunjukkan sebagai seorang penjual kepada pembeli kayak apa tuh? Ya itu tadi harus tetap rendah hati meminta maaf. Poin Cari- utamanya minta maaf dulu ya. Cari cara, Aha. caranya itu memang kesalahan kita, ya kita harus minta maaf. Mm-mm. Jadi kita jangan pernah untuk Sungkan apa ya? berminta maaf duluan. Itu salah benernya kalau kita duluan minta maaf itu wong akan menjadi lebih luluh ya, Iya. melihat ketulusan kita. Oke baik. Dan ada rencana untuk ada penambahan menu mungkin ke depannya? Insya Allah saat ini belum. Jadi Saya masih fokus lagi- ketiga ini ya. Alhamdulillah lagi fokus sama brownies sama tumpeng kukus. Mhm. Nah untuk alamatnya atau dapur produksinya di mana Mbak Ratu ini? Arah Sekojo, Aha. Jalan Padat Karya, Perumahan Geria Sri Mulyo. Oh di KM Sri Mulyo. 46B. Oh jauh ya. Jauh. Pacak nembusan ke Borang itu ya. Iya benar. Ini biasanya kalau konsumen di sekitaran situ atau bahkan sudah kemana-mana juga nih? Alhamdulillah sudah bukan dari perumahan, banyaklah dari luar perumahan. Oh banyak dari luar juga kayak di Golep. Ada juga Kawan-kawan mungkin. sekolah, Kawan sekolah juga ada kayak itu. Kalau keluar kawan kota, dari UMKM. Kalau keluarga Ratu tidak ada yang di Palembang. Aha. Keluarga Ratu banyak di Tanjung Karang Galo. oh di Mungkin Lampung. sekarang Oh lagi di sini ngetop ada ya. lagunya Tanjung Karang, Kertopati. Tahu lagu itu? Tahu. Oh tahu ya. Oke. Dan ini kalau untuk order yang terjauh nih, pernah keluar kota juga? Pernah Kemana tuh? di Indralayo paling terjauh. Oh paling jauh ke Indralayo. Soalnya kan itu tumpeng kukus tidak bisa dibawa jauh. Kecuali ratunya ke sana kan masaknya di sana. Masaknya di sana mungkin bisa kan tidak basi kan. Iya. Dan untuk ukuran tumpeng itu berapa nih biasanya? Diameternya? Biasa yang untuk galak buat nasi prasmanan nasi tumpeng itu. Oh yang Sak tanpa itu bubur. ya? Iya. Aha. Itu yang 50.000 besar. sebesar Ida itu? Kan itu yang besar itu. Yang besar itu 250. Oh 2,5. Kalau yang 50.000 itu yang untuk Kayak piring nasi dua mungkin ya? Porsi itu, dua porsi yang untuk biasa galak buat tumpeng nasi biryani itu. Nasi Kalau kita biryani, andai-andaikan mungkin kayak piring nasi, biryani itu. Piring mana? piring nasi yang kita galak makan nasi tuh Kecil. besar lagi, Besar lagi. besar dikit dari sana ya. Jadi bayangannya tuh kira-kira yang galak wong-wong yang jual nasi biryani itu, nasi apa itu? Yang kari-kari ayam. Oh iya ayam iya itu ya. kayak Itu. nasi kebuli. Untuk iya benar. Porsi 3 sampai 4 porsi nah seperti itu. Oke. Yang harga 50.000 itu. Nah ini kalau buat tadi kan Mbak Ratu menyebutkan bahwa ada stok nih. Yang di stok tuh apa Bay? Takutnya kaki kan kelamuan dia jadi busuk, sayang juga nih. Yang stok yang galak ada di rumah itu aneka ubi. Ubi ada galau di situ ya. Ubi. Kalau pisang enggak berani kan. Itu tadi kan udah busuk kan. Cepet busuk dianya. Juga kalau jagung sama lebih milih beli dulu kan fresh ya soalnya kan. Oh jadi Soalnya yang kalau stok tuh jagung- cuma ubi Bay. ubi baik. Kalau jagung, kacang sama pisang tadi sama beli dulu. Oh itu. Soalnya ngapa? Pengalaman saya mah sudah pernah nyetok si jagung itu kan dia masih di dalam bungkus kan. Nah, lama-lama kan dia basah berkeringat dikit Iya. gitu kan. Nah, lama-lama jagungnya itu busuk, tidak fresh, tidak fresh. Itu tuh. Jadi kalau kayak jagung sama kacang sama pisang. itu enaklah beli langsung ya pada saat ada pesanan. Ya, Kecuali untuk ubi. Dan ubi juga memang ketahanannya lebih lama. Karena udah kering kan. Oke baik. Nah biasanya Mbak Ratu untuk pembelian bahan ini apakah sudah ada langganan atau keliling cari ke pasar? langganan. Oh sudah ada. Di pasar Perumnas bagus-bagus. Mungkin para pendengar juga ada yang tahu. Kalau misalnya merasa kejauhan, pasar Sako Perumnas ya, bisa juga beli yang terdekat, apa di pasar Palimo, apa di pasar Jakabareng, bebas aneka pasar manu baik. Pasti ada ya gampangnya nyarinya ya. Nah kalau dalam jumlah partai besar pernah ada dapat orderan kayak itu? Belum ada ya. Paling tinggi Mbak Ratu pemesanannya ada berapa porsi untuk segala menu? Biasanya kalau yang untuk tumpeng itu saya mah sanggupnya karena belum punya
asisten ya. Karena yang gawe kenya cuma Ratu dewe, Iya. jadi cuma sanggupnya 10 kilo. Oh 10 kilo be. Untuk galo-galonya? Tumpeng kukus itu. Untuk tumpeng kukus. Kalau Bolu bolu brownies bisa lebih dari 30 box 30 loyang ya. yang browniesnya baik. Yang browniesnya kan. be. Kalau bolu jadulnya itu lebih bisa 50 ekor. Jadi untuk proses pembuatan dibantu anak ya untuk saat ini ya. Kenapa belum ada rencana untuk penambahan karyawan khusus? Belum. Karena memang ada sesuatu yang dihitung juga dak ya. Punya rencana, punya impian mungkin suatu saat Sep Maratu Cake ini bakal ada store-nya atau tokonya. Didoain baik dak ya. Ya doain baik ya. Ratu itu pengennya yang paling penting itu makanan ini tetap terjamin rasanya. Nah ini Tidak menarik berubah. juga mengenai rasa. Bagaimana nih untuk menjaga rasa apa yang kita jual? Biasanya Mbak Ratu kayak apa untuk menjaga itu tadi? Itulah tadi ya kita tetap menggunakan bahan-bahan premium. Bahannya harus konsisten ya. Bahan-bahannya. Jadi ide kita tuh jangan asal terima, asal buat, asal laju. Asal laku juga kan. Karena biasa tuh ada juga nih sudah banyak konsumen, pembeli juga sudah banyak, akhirnya terlena yang tadinya pakai premium, ujung-ujungnya beralih ke bahan yang apa adanya baik kayak itu. Mbak Ratu tidak ada memakai teknik itu ya. Lebih kayak apa nih kalau Mbak Ratu? Ya itulah tadi kita tetap guna kejujuran. Oke. Kejujuran. Kejujuran dalam bisnis itu kayak apa? Banyak. Apa tuh? Misalnya kalau dari bahan brownies ya, misalnya kita udah ada stoknya coklat tulip, kita kasih tahu dulu customernya. Oke. Soalnya kan mereka yang udah biasa makan itu kan pasti Sudah kan tahu. tahu rasanya kok beda ya. Ayo. Lemak lagi tunjuk tahu duluan kata ya. Nah, terus juga kalau misalnya tumpeng kukus, misalnya udah ada kacang, lagi udah ada kacang, stok kacangnya nih bisa dak mau dak diganti dengan yang lain. Kacang apa biasanya gantinya tuh? Kalau dak Kacang mente? Bukan. Oh, bukan. Kalau dak kacang tuh Kacang apa? Kacang panjang enggak mungkin kan? Diganti dengan 4 menu itulah tadi. Oh. Ubi-ubi, jagung sama pisang. Jadi kacangnya dihilangkan. Enggak pacak juga dia nak diganti dengan kacang panjang kan? Bisa. Sayur itu soalnya. Jadi lebih jujur terbuka kepada pembeli ya. Bahwasanya bahan-bahan kita memang lagi minus A, B, C dan lain sebagainya. Dan itu juga akan menimbulkan suatu kepercayaan Betul. pembeli terhadap kita. Dan sejauh ini punya langganan Mbak Sep Maratu? Aduh. Alhamdulillah ada. Berapa nih paling banyak untuk 2024 dari perjalanan 9 tahun buka usaha ini? Langganannya sudah ada berapa nih? Kalau tumpeng kukus, alhamdulillah ya, walaupun belum banyak cak suhu-suhu gitu ya, tapi alhamdulillah. Begoyor dah ya. Kalau yang apa tadi, kalau yang brownies ini, saya mah baru menjalaninya baru ini. Oh, baru hari inilah. Bukan, baru Baru update. 2024 ini. Baru setahun ini. Oke. Brownies ini. Dan juga perkembangannya dari bulan ke bulan kayak apa yang dirasakan oleh Mbak Ratu? Terus belajar, terus mencari supaya yang mesen itu enak. Kalau untuk Belajar inovasi Mbak Ratu ada enggak melakukan inovasi untuk di di browniesnya nih? Kayak toppingnya tuh mungkin apa ya? Kalau keju, coklat, meses sudah biasa ya. Nah kalau mungkin tambahan ada buah-buah nih biasanya browniesnya. Boleh, tapi ini kan brownies panggang. Aha. Kalau dengan topping aneka buah-buahan atau krim-krim itu bagusnya dengan brownies dikukus. Yang dikukus. Itu bagus nih toppingnya yang dia pakai krim, Aha. pakai aneka buah. Kiwi, Karena kan pernah lihat aku ada brownies di pojoknya ada leci sama strawberry kayak ya, tuh. itu browniesnya itu kuenya itu bukan dipanggang tapi dikukus. Oh itu dikukus. Dan untuk pengukusan kita dalam proses pembuatan brownies yang bagus nih apa nih? Ini menjadi tips lagi nih untuk pendengar kita. Biasanya Mbak Ratu ngukusnya berapa menit? Kalau brownies kukus itu sebenarnya ya, tapi memang Ratu fokus dengan brownies panggang bukan dengan brownies kukus Oh ya. itu yang panggang itu tadi.
Kalau brownies kukus itu tipnya itu katanya itu tutup dangdangnya itu dilapisi dengan ini Serbet. serbet. Oh, kayak Nah, itu. supaya airnya tuh yang di pojok itu tuh tidak ada jatuh atau nyampak di Yo, itu bakal lantai, kan? mempengaruhi ke rasa juga ya. Tuh, jadi kuenya itu basah nian kan. Kedua terus dia agak bantet gitu. Oke, ini perlu Beda dengan dicatat kalau nih. kalau dipanggang itu kan dia bisa tahan Tahan lama cukup ya. lama juga ya. Ah, Aha. Nah, kalau untuk tergantung- peralatan, tergantung customernya kan seneng yang kukus apa yang dipanggang. aha. Oke, baik. Nah, untuk peralatan nih Mbak Ratu kan saat ini sudah banyak sekali yang jual kukusan itu, bukan kukusan, yang panggangan itu yang besar itu open. Ada juga yang masih menggunakan teknik tradisional. Nah, kalau Mbak Ratu untuk proses produksi, untuk peralatan sudah guna ke yang tradisional, Masih atau yang modern? menggunakan yang tradisional. alasannya kenapa tuh? Kenapa ya? Memang latih biasa dari dulu ya. Mhm. Seneng pakai cara tradisional banget. Kalau rasanya sama be sebenarnya. Kalau rasa tuh sama sebenarnya. Cuma kalau yang modern tuh kan mungkin dia lebih besar wattnya. Mungkin kan. Oh, jadi tetap dihitung ya di situ ya. Tetap dihitung galon. Mhm. Tapi kalau buat panggangan kan pakai gas aduh. Ya bisa pakai gas, bisa pakai listrik. Tapi kalau kepake listrik kayaknya tekor gitu ya. Lumayan besar kan wattnya. Besar wattnya itu. Mending pakai yang tabung gas itu baik ya. Oke, baik Mbak Ratu, sebelum kita bakal balik lagi, kita ada beberapa informasi lagi yang nak kita simak. Tetap di sini di obrolan UMKM Pro 4 FM Palembang. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Kau dah akol, selesai paham dikit, kau nak muka cekik. Tidak kenunggu 2-3 hari, cukup berkawan sampai di sini. Dah kena ais, dah kena nian, kecewa dikit aku kau maki-maki. Ngoceh sana, kau ngoceh sini, seraso
nian aku cak dak kate harga diri. Aku cene dengan kau. Ngaku dulu ngaku kawan tapi kau cak itu. Buah mewah dibawa ke roladi. Hati kecewa kau galak muka ceki. Roti cane makan di pojok sungai Musi. Menghatilah jenis solet untuk nak baik lagi. Buah mewah dibawa ke roladi. Hati kecewa kau galak muka ceki. Roti cane makan di pojok sungai Musi. Menghatilah jenis solet untuk nak baik lagi. Kau ngaku kawan tapi galak muka ceki. Kaget nak berasa tidak akan kau toleh lagi. Jangan kau dah manis-manis depan rai aku. Sebab aku lah tahu perangai kau. Cene, aku cene. Memanglah sifat itu tak bagus dia. Cuba kau berkaca, introspeksi diri. Tak sadar juga lemak ku berlari. Aku cene dengan kau. Ngaku dulu ngaku kawan tapi kau cak itu. Buah mewah dibawa ke roladi. Hati kecewa kau galak muka ceki. Roti cane makan di pojok sungai Musi. Menghatilah jenis solet untuk nak baik lagi. Buah mewah. Oke baik pendengar dolor-dolor dimanapun berada lagu cene ya. Tapi kalau sudah mencicipi kue dari Chef Maratu ini udah bakal cene ya. Karena Paca bikin ketagihan. Oke baik. Dan saat ini sudah 49 menit melangkah dari jam 11 siang. Kita masih dalam obrolan UMKM. Masih bersama dengan Mbak Chef Maratu. Ini owner dari dapur Chef Maratu. Jadi banyak nih yang tadi sudah kita obrol ke ya. Yang sudah kita berbincang ke. Dan untuk saat ini di menit penghujung. Mungkin ada yang pengen disampaikan sebagai promosinya. Apa Mbak ini Mbak Ratu silakan. Baik, terima kasih buat Kak Ilham. Aha. Buat para pendengar ERI Pro 4 dan juga buat para Penonton penonton yang lagi nyaksikan ini ya. yang sudah menyaksikan Aha. ini, terima kasih ya. Dan juga untuk calon konsumen juga nih mungkin. Apa nih promosi yang ada di Chef Maratu? Boleh disampaikan. Kayaknya sudah bawa kopelan nih ya. Silakan Mbak Ratu. Buat semuanya, Aha. ayo dong, jangan lewatkan promo ini ya. Aha. Chef Maratu lagi ada promo nih sampai dengan tanggal cantik ya, tanggal 11 bulan Aha. 11. Beli satu box brownies bebas topping, juga gratis satu bolu jadul. Oke. Boleh mau rasa yang pandan atau coklat dengan harga 100.000. Dan Itu tak ya. lupa Ratu tetap memakai coklat premium tulip. Oke, pokoknya untuk bahan ini dijamin dengan bahan premium ya Mbak Ratu ya. Jadi jangan khawatir takutnya kayak menteganya mungkin pakai yang curah. Jadi tidak ya, apalagi coklatnya pakai yang kiloan, tidak. Dia memang benar-benar pilihan ya untuk bahannya. Nah, kalau untuk pemesanan ini Paca pesan di kontak person di mana nih Mbak Ratu? Silakan langsung saja ke WA ke 0896 268 33007. Oke, baik. Pantengin terus status promonya di situ, gercep Gercep ya. Siapa cepat dia? dapat. Dapat. Nah, kalau buat sosial medianya tadi yang pengen disampaikan di mana tuh? Silakan di Facebook ketik saja Chef Marida @janatabara. Kalau di IG-nya itu kemarin lagi kena blok ya. Oh, kena blok. Ada sedikit something trouble dah ya. Tapi jadi fokusnya cuma di
Facebook kayak itu untuk saat ini. Facebook dan WA. Oke, baik. Dan mungkin sebagai penutup, apa yang pengen disampaikan atau harapan ke depan Mbak Ratu sebagai owner dari Dapur Chef Mbak Ratu ini? Apa nih? Silakan. Baik, terima kasih buat Kak Ilham. Salah satu motivasi dari SEPMA anggota UMKM di inkubator buat para pengusaha, tetaplah jujur, tetaplah terus berkarya, tetaplah terus maju meskipun banyak batu yang akan dihadapi. Tetaplah optimis dan jangan lupa ditambah berdoa. Berdoa itu yang paling penting ya, karena sebuah usaha itu akan lebih mabrur. Jadi kalau kita barengi dengan sebuah doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan apapun usahanya ya, ini akan diberikan kelancaran dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Chef Mbak Ratu untuk waktunya ya yang sudah bertandang ke studio kami Pro 4 Palembang. Pokoknya kita nantikan terus ya inovasi dan juga menu-menu lainnya dari Dapur Chef Mbak Ratu. Dan tetaplah semangat juga. Kita harus berpisah karena waktu kita sudah habis. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.